Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Farma dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Hima Farsi. Ketemu lagi sama aku di podcastnya Hima Farsi 2023. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga semua baik-baik aja ya. Walaupun mungkin pusing-pusing dikit nih ya, udah mulai sibuk ngerjain laporan. Walau gitu, kita harus tetap semangat 45 ngejalaninnya. Oke, sebelumnya pada podcast season 1 kemarin, kita sudah bahas mengenai peran tenaga kefarmasian dalam peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, yang tentunya menambah pengetahuan kita tentang pelayanan-pelayanan di bidang farmasian. Nah, di podcast Hima Farsi season 2 kali ini, tentunya tidak kalah menarik dong. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Astri Fia Norma Utari, biasa dipanggil Astri dari Kastrat Hima Farsi Unimugo sebagai host pada podcast Hima Farsi season 2 kali ini. Yang tentunya akan menemani teman-teman selama kurang lebih 30 menit ke depan. Harapannya semoga teman-teman dapat mendengarkan season 2 ini dengan baik dan mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Oke teman-teman, pada podcast kali ini tentunya aku nggak sendirian nih, ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen dari Prodi Farmasi yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi nih kalau mendengar namanya. Oke, tanpa basa-basi lagi dan tanpa mengurangi rasa hormat, langsung aja nih kita sapa Ibu Apoteker Eka Wuri Handayani, Magister Farmasi. Halo, selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oke, mungkin bisa disapa dulu nih Bu, lewat sepatah dua patah kata buat teman-teman di rumah. Oh ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apoteker Eka Wuri Handayani. Saya dosen dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Saya diminta oleh mahasiswa Hima Farsi ini memberikan mungkin sedikit gitu kan mengenai informasi tentang apoteker, begitu ya Mbak ya? Iya betul. Terima kasih sekali, saya sudah diminta untuk memberikan sharing begitu mengenai apa itu apoteker gitu. Iya. Sebelumnya saya dari Hima Farsi mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesediaan Ibu untuk menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya. Jadi Bu Eka ini lagi sibuk banget teman-teman, banyak banget rapat-rapatnya. Tapi Ibu masih bisa menyempatkan waktunya buat kita, buat memberikan ilmunya nih bersama kita di podcast Hima Farsi season 2 kali ini. Baik Bu, untuk kali ini temanya itu mengenai gambaran prospek karir apoteker di rumah sakit dan apotek. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih mengenai prospek karir lulusan farmasi itu sebenarnya apa aja sih? Disimak baik-baik ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Mungkin dimulai dari pandangan Ibu nih mengenai prospek karir di bidang farmasi ini, itu apa saja Bu? Prospek karirnya ya banyak sih ya Mbak ya. Ya mungkin yang sering teman-teman di sini lihat begitu kan, dan itu nyata gitu kan, itu ada di apotek begitu. Kemudian ada di rumah sakit ya, ada di klinik begitu. Kemudian ada di puskesmas ya. Mungkin ini yang jelas-jelas sangat terlihat begitu ya, yang sering teman-teman temuin jika teman-teman menuju ke tempat-tempat tersebut begitu. Jadi di sini sebagai farmasis itu ya kita juga bisa bekerja di bidang yang formal atau non formal. Kalau misal formal berarti kan kayak di pemerintahan juga bisa, kayaknya bisa di dinas kesehatan, di puskesmas gitu kan, masuk ke pemerintahan. Sedangkan kalau yang non formal ya kayak wirausaha, di situ kan ya kita menjadi pembisnis kayak gitu. Nah begitu sih Mbak. Oh ya, terus lanjut Bu nih, kalau dari yang tadi prospek karir Ibu sebutkan itu ada kekurangan nggak sih Bu atau kesulitan dari masing-masingnya itu? Kekurangan kesulitan ya pastinya ada kayak gitu. Kalau misalkan menjadi pembisnis ya bagaimana caranya kita bisa dikenal oleh oleh masyarakat begitu sebagai seorang farmasis, yang mana farmasi itu kan ya ada mungkin sebagian yang mana dia itu mau tampil gitu, ada yang sebagian dia mungkin nggak mau tampil gitu. Dalam arti tampil itu di sini pada saat kita datang ke apotek gitu ditanya ada farmasisnya tidak gitu kan. Nah
Itu harapannya di situ ada begitu, sehingga nanti seorang farmasi itu bisa dikenal begitu. Kalau dari Bu Eka sendiri, cara menangani kesulitan itu seperti apa, Bu? Ya dengan cara itu kita harus menjadi orang apa ya? Ya kalau misalkan pas dicari itu ada kayak gitu. Misalkan pada saat ke apotik atau misal pada saat di rumah sakit, pada saat di pelayanan intinya kayak gitu ya. Itu misalkan kita menghadapi pasien ya pada saat penyerahan obat ya diusahakan sebaiknya seorang farmasis gitu. Sehingga nanti pada saat ditanya kan mbaknya siapa gitu, saya seorang farmasis kayak gitu. Nah orang kan akan mengenal, oh ternyata yang memberikan obat itu seorang farmasis loh kayak gitu sih. Oh iya. Lanjut Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan dari lulusan farmasi itu banyak nih yang mungkin masih bingung mengenai prospek kerja lulusannya itu bagaimana. Kan berdasarkan pengalaman Ibu, gambaran mengenai cakupan karir itu sesuai gelar kita itu seperti apa? Gambaran kerjanya itu kayak ngapain aja gitu Bu? Ya tadi kayak misalkan kita berada di pelayanan ya berarti kita memberikan pelayanan farmasi kan untuk farmasi kan memang ada dua ya, ada pelayanan klinik sama manajerial begitu kan. Kalau misalkan di bagian pelayanan klinik ya kita bisa memberikan kayak konseling kayak gitu kan, kemudian PIO begitu. Nah sedangkan kalau misalkan bagian manajerial ya kita bisa di bagian administrasi, misalkan mengenai pengelolaan obat begitu. Itu seorang farmasi seperti itu begitu. Jadi farmasi itu kan bisa bekerja misalkan ya di rumah sakit atau mungkin sekarang lagi booming ada yang klinik kecantikan banyak ya, itu juga suka ada farmasis juga di situ. Nah itu kan di situ juga dituntut juga untuk memberikan pelayanan juga kan, pelayanan klinik berarti kan konseling, bapak nanti obatnya, ibu nanti obatnya digunakan krimnya apa mungkin ini nanti diminum. Nah itu kan berarti memberikan pelayanan klinik begitu. Kalau yang pengelolaan berarti ya hubungannya dengan bagaimana penyediaan obat begitu. Kalau boleh tahu Ibu udah menjadi apoteker itu berapa tahun ya Bu? Berapa tahun ya? Saya lulus tahun 2010 ya. Iya, 2010 berarti ya berapa tahun tuh Mbak sekarang? Sekarang berarti 13 tahun ya Bu ya? Sekitar segitu gitu. Udah lama ya Bu ya. Tentunya ini kan Bu Eka udah lama nih ya teman-teman jadi apoteker. Pengalamannya yang didapat itu tentunya udah sangat banyak banget ya teman-teman. Nah ini berdasarkan pengalaman yang Ibu dapatkan, tugas seorang apoteker yang bertugas di apotek dan di rumah sakit itu ada bedanya nggak Bu? Sama aja. Semuanya sama ya Bu? Sama. Kayak nanganin obat gitu sama-sama? Iya, ya itu kan tadi saya bilang ada dua pekerjaan. Yang mana pekerjaan di bagian pelayanan ya, masih klinik sama manajerial begitu. Jadi ya kalau yang klinik berarti kalau misalkan kita ada pasien datang. Nah, pasien datang kemudian berkonsultasi mengenai obat. Nah, kan kita memberikan pelayanan klinik di situ ya. Bapak ini nanti obatnya diminum sehari 2 kali, diminum sehari 3 kali, itu masuk ke pelayanan kayak pelayanan klinik. Berarti kan di apotek juga suka ada seperti itu kan. Pasien datang membeli obat, kemudian kita kasih tahu cara menggunakan obatnya. Nah, itu masuk ke pelayanan klinik. Sedangkan kalau pelayanan manajerial berarti misalkan sebuah rumah sakit, sebuah apotek itu kan ada pengelolaan obatnya. Bagaimana obat tersebut kita beli, ya kan? Misalkan ada paracetamol. Nah, paracetamol ini mau dibeli berapa nih? 1 karton, 2 karton, 3 karton. Nah, itu kan tanggung jawab dari farmasis. Iya. Gitu. Itu bagian manajerialnya seperti itu dan mengenai pengelolaan obat, manajemennya obat begitu. Oh ya Bu, kalau berdasarkan pengalaman yang Ibu dapatkan selama ini kesulitan yang paling sulit itu apa Bu? Kesulitan yang paling sulit itu apa ya? SDM kali ya. SDM-nya ya Bu. SDM-nya. Ya SDM-nya itu banyak tetapi kalau dicari itu kok nggak ada gitu ya. Itu paling SDM-nya itu aja sih gitu. Sama mungkin ya lebih ditingkatkan lagi kayak gitu banyak belajarnya karena kan semakin kesini untuk informasi-informasi obat kemudian semakin kesini juga teknologi juga semakin berkembang gitu kan. Nah harapannya ya sebagai farmasis itu jangan sampai kalah dengan teknologi begitu. Jadi masa sih kalau kita sama robot kayak gitu ya, padahal kan kita juga yang berpikir gitu kan ya. Jadi harapannya kita juga bisa
mengikuti perkembangan zaman, dengan kita juga bisa itu mengikuti perkembangan zaman, dan yang mana kita harus tetap selalu belajar gitu, mengupdate ilmu begitu sih, sehingga kita kalau ada yang bertanya kita itu bisa menjawab gitu. Nah, tadi ya Bu mencangkup SDM tadi ya Bu. Di luar sana itu kan banyak yang mengatakan kalau misal pekerjaan apotek itu nantinya akan digantikan gitu. Dengan kata lain apoteker itu akan hilang. Nah, tanggapan Ibu itu gimana Bu tentang adanya pendapat tersebut? Ya, pendapat tersebut nggak setuju sih, karena saya bagian dari farmasis gitu kan ya, jangan sampai diri saya juga tergusur oleh teknologi kayak gitu. Makanya ya itu saya tadi bilang, kita harus mengupdate ilmu begitu, jangan sampai kita itu kalah oleh teknologi, sehingga kita itu ya pokoknya kalau bisa ditanya kita juga harus bisa menjawab gitu. Kan sekarang buka HP aja udah langsung udah bisa jawab ya. Apalagi lewat AI ya Bu ya, itu yang lagi booming banget. Nah, makanya kan kita juga harus bisa menjawab, setiap apa yang ditanya itu harus bisa menjawab kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita biar bisa menjawab? Itu kan kita dengan cara belajar, dengan cara kita melihat misalkan mungkin penelitian, artikel-artikel, berita-berita kayak gitu yang berhubungan dengan farmasis begitu. Sehingga harapannya ya jangan sampai kita itu kalah dengan teknologi. Dan satu lagi jangan kadang bisa dicari itu ada gitu. Kalau misalnya pas di pelayanan dicari mana farmasisnya, itu ada gitu. Jadi jangan ada di belakang. Maksud jangan ada di belakang gimana sih ya? Maksudnya gini, misalkan di pelayanan ada di apotek misalkan. Nah, pada saat ada orang beli itu orang beli itu pasti akan menanyakan, misalkan ada yang menanyakan gini, coba saya pengen tanya farmasisnya di sini mana sih, kayak gitu. Nah, itu farmasis itu harus, oh saya loh, ini saya farmasisnya, saya memberikan informasi ini kepada ibu kayak gitu. Jangan sampai ngobrol kayak gini, sebentar ya saya panggilin farmasisnya. Nah, jangan kayak gitu. Jadi harapannya pada saat memberikan konsultasi, pada saat ngomong dengan pasien itu harapannya farmasisnya itu sendiri gitu, sehingga seorang farmasis itu nanti bisa terkenal kayak gitu. Oh ya kan kalau dari Ibu tadi kan katanya harus selalu ada gitu ya farmasis. Tapi kan kita sebagai seorang farmasis itu kan pasti ada kesibukan yang lain. Kayak contohnya Ibu kan apoteker juga dosen juga. Nah, itu cara membagi waktunya itu gimana Bu? Pembagian waktunya antara di apotek sama di kampus itu bagaimana Bu? Nah, konsekuen. Intinya saya tidak melakukan pelayanan. Saya dulu waktu saya belum jadi dosen, saya melakukan pelayanan. Tetapi setelah saya jadi dosen, saya tidak melakukan pelayanan. Saya fokus di sini hanya memberikan fokus di Unimoga aja. Saya tidak memberikan pelayanan, gitu. Berarti nggak di apotek ya Ibu ya? Tidak. Saya tidak di apotek, bekerja tidak di apotek. Kalau misal pun bekerja di apotek itu ya pulang dari sini, kayak gitu. Diusahakan ya pulang dari sini. Jadi apotek buka itu harus ada apoteker. Gitu. Jadi diusahakan apotek harus ada apoteker biar nanti orang yang beli obat di situ itu tahu bahwa oh yang ada di situ adalah apoteker gitu. Kita dilayani oleh apoteker, kita dilayani oleh orang yang tepat kayak gitu. Coba kalau misalkan dilayani oleh anak yang bukan lulusan dari farmasis, ya kan ya mungkin bisa karena terbiasa misalkan kayak gitu kan. Tetapi kan untuk ilmu-ilmunya kayak gitu, kalau misalkan kita tahu cara meracik obat, nah belum tentu orang yang bukan basicnya dari farmasis dia tahu cara meracik obat, kayak gitu sih. Tapi kan sekarang banyak nih Bu kayak lulusan SMA tapi masuknya itu ke apotek gitu, tetap diterima dan tetap nggak ada masalah gitu. Tanggapan Ibu itu bagaimana Bu? Nah itu tadi saya bilang kan diterima, tetapi kan bisa karena terbiasa, ya kan bisa karena terbiasa. Anak SMA yang tadinya mungkin tidak tahu cara meracik obat, tidak tahu cara muyer karena dia kerja di apotek, dia bisa. Nah, setelah itu kan pasti akan tertarik untuk melanjutkan kuliah. Besok saya akan melanjutkan kuliah lagi di farmasi sehingga saya bisa menjadi seorang apoteker. Kayak gitu. Gitu. Mungkin lulus SMA itu ya karena untuk batu loncatan aja, sebenarnya pengen masuk ke farmasis loh. Tetapi kok saya belum punya basicnya. Kalau misalkan SMF kan sudah tahu tuh. Nah, ini mungkin dari SMA saya mau kerja dulu biar tahu informasinya, setelah itu lanjut kuliah. Kan kita juga nggak tahu juga kan planning dari
mahasiswa kayak gitu. Oke teman-teman, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir pada season kali ini. Jadi dari obrolan tadi, teman-teman gak usah lagi khawatir nih tentang pekerjaan atau karir lulusan farmasi yang cakupannya sebetulnya luas gitu ya. Nggak cuma di itu-itu aja. Kayak Bu Eka aja ini udah jadi apoteker, jadi dosen, terus ada mendalami peran apa lagi Bu? Maksudnya nggak mendalam peran apa lagi. Cuma itu ya Bu. Sebagai ibu rumah tangga mungkin. Iya. Makanya untuk teman-teman itu harus terus semangat menjalani perkuliahannya. Oke, sekian podcast season 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you pada podcast season selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.